Perkenalkan, nama saya Angelina Maladebon, kelas A semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan membuat video dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Selamat menyaksikan. Mahasiswa sebagai agen of change dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia saat ini sedang dihadapi dengan problematika yang sangat rumit di segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan moral. Misalnya dalam bidang ekonomi seperti masih tinggi angka kemiskinan, korupsi merajalela. Dilanjutkan lagi dalam bidang pendidikan seperti pendidikan yang tidak merata, banyaknya tawuran antar pelajar, dan pada bidang sosial seperti perang saudara, kriminalitas, dan lainnya. Seperti yang paling krusial adalah demoralisasi yang terjadi di kalangan masyarakat, baik di kalangan pejabat tinggi, wakil rakyat, mahasiswa, pelajar SMA, bahkan pelajar SMP dan SD pun mengalami krisis moral. Sungguh dramatis dan miris sekali jika kita lihat sekarang di hampir seluruh layar kaca dan media informasi lainnya yang menayangkan bahwa bagaimana krisis moral ini sudah menular dan mengerototi semua lapisan masyarakat, dari para petinggi negara hingga para pemuda yang akan menjadi penerus bangsa di kemudian hari. Demoralisasi tidak dipungkiri telah memasuki ranah mahasiswa. Banyak kasus penyimpangan moral yang telah dilakukan mahasiswa seperti banyaknya masalah video porno, anarkisme, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Sedangkan kita tahu bahwa mahasiswa telah disiapkan menjadi penerus bagi mahasiswa lah yang menjadi bibit-bibit pejuang selanjutnya yang menjadi agen of change di segala bidang dan menjadi sosial kontrol yang akan terus menjunjung tinggi keterbukaan dan transparansi dalam melaksanakan pemerintahan agar lebih mensejahterakan rakyatnya dan meminimalisir tingkat penyelewengan aparatur negara. Selain itu, mahasiswa mendapatkan gelar baru hingga kini dibanggakan oleh sebagian besar masyarakat. Mahasiswa konon adalah para generasi harapan yang kelak mampu membantu perubahan bagi negara Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain. Mahasiswa dituntut mampu untuk mengontrol keadaan negara, bukan untuk sekedar mengkritik, tetapi juga memberi kontribusi yang real untuk perubahan yang lebih baik lagi. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus bersikap berani dan kritis, berani untuk mendobrak masa zaman ke arah kemajuan dan krisis terhadap kebijakan para pemegang roda pemerintah. Mahasiswa berperan sebagai transformasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Beban dan tanggung jawab menjadi mahasiswa sangatlah besar. Mahasiswa berperan sebagai transportasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Beban dan tanggung jawab menjadi mahasiswa sangatlah besar. Mahasiswa harus berani menyampaikan kebenaran tanpa menutupi kebohongan, selalu meneriakkan keadilan sehingga semua harapan rakyat dan janji manis para politisi yang selalu berkoar dan dalih demi kesejahteraan atas nama rakyat bisa terrealisasikan, bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Namun,
Namun, itu semua hanya akan menjadi label yang hampa tanpa makna jika mahasiswa tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Sekian persen dari mahasiswa beberapa tahun belakangan ini sudah kehilangan jati dirinya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa sejati, mahasiswa bangga akan gelarnya namun lupa akan tanggung jawabnya. Ketika mahasiswa diiming-iming beasiswa yang memang menggiurkan, dengan antusias para hamba ilmu yang numpang belajar di perguruan tinggi itu akan hanya melaksanakan tanggung jawab akademis saja sekedar untuk mendapatkan IP yang tinggi. Pulang pergi kampus, menyelami seluruh isi perpustakaan dan mengisi penuh otak mahasiswa dengan berbagai macam teori, baik dari ceramah dosen di kelas maupun dari bertumpuk-tumpuk buku dan lembaran makalah yang menemani setiap waktu. Tapi mahasiswa lupa bahwa tanggung jawab sebagai mahasiswa tidak hanya tanggung jawab akademis saja. Mahasiswa mengacukan realita yang ada di tempatnya mencari ilmu. Pada dasarnya sah-sah saja dan bahkan akan menjadi suatu nilai plus jika para kaum terpelajar yang bernama mahasiswa dan dipandang berkedudukan tinggi tersebut mampu menunjukkan bahwa ranah kognitif mahasiswa yaitu dari segi akademis juga tinggi dan pantas untuk dibanggakan. Tetapi itu semua tidak berarti apa-apa jika untuk kedepannya implementasinya untuk lingkungan sekitar adalah kosongan atau nol besar. Akan jauh lebih baik jika mahasiswa itu belajar untuk aktif, kritis dan tanggap sejak dini, yakni dimulai dari lingkungan kampus mahasiswa sendiri. Kampus adalah miniatur negara dan warga kampus yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan karyawan adalah masyarakat negara tersebut. Mahasiswa hendak tidak lupa akan perannya sebagai generasi harapan. Ketika mahasiswa berkarir dalam Sumpah Mahasiswa bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, maka kewajiban untuk membela dan memperjuangkan bangsa yang selalu gandrung akan keadilan ini adalah hukum wajib. Sejak pelajar tercatat sebagai mahasiswa, mahasiswa harus belajar peduli dengan kampusnya sendiri. Dan itu semua tidak cukup hanya dengan kata-kata lisan saja, tetapi perlu implementasi atau tindakan real. Masa awal mahasiswa adalah masa transisi dari hura-hara masa remaja menuju ke arah dewasa yang dituntut untuk bertanggung jawab sebagai tulang punggung perubahan bangsa. Mahasiswa dituntut untuk bangun dari buayan tidur panjang. Mahasiswa tidur panjang dan ada tindakan yang jelas dan terarah. Mahasiswa harus mulai meniti langkah dengan arah dan tujuan yang pasti. Sejak ia memutuskan untuk menyambangi bangku perkuliahan, para mahasiswa harus punya dasar dan alasan atau kelak ia akan menjadi apa setelah dikukuhkan menjadi sarjana. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa setiap kali sebuah perguruan tinggi ataupun universitas melaksanakan acara wisuda, maka itu akan menambah sepersekian persen dari jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Perubahan adalah salah satu kata yang sangat didambakan. Untuk membawa kemajuan bagi bangsa dan mahasiswa dituntut untuk memulai perubahan itu. Merubah iklim hedonisme di kampus menjadi iklim yang penuh dengan hawa, intelektualitas, dan profesivitas. Dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat, bangsa di berbagai belahan dunia. Lantas, apa dan bagaimana peran dan fungsi mahasiswa? 1. Sebagai agen of change,
yakni seseorang yang memiliki fungsi dan tugas merencanakan pembangunan atau merumuskan kembali tujuan-tujuan dan juga memusatkan kembali perhatiannya pada situasi-situasi yang bermasalah serta berupaya mencari solusi yang inovatif untuk mengatasinya permasalahan yang dihadapi. 2. Sebagai social control. Mahasiswa berperan sebagai pengontrol kehidupan masyarakat dengan cara menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. 3. Sebagai iron stock, yaitu mahasiswa yang diharapkan menjadi manusia-manusia yang tangguh, yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia, yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Selain ketiga hal utama yang telah disebutkan tadi, masih ada beberapa peran dan fungsi mahasiswa loh, yaitu 4. Sebagai guardian of value, artinya menjaga nilai-nilai positif yang bisa membawa negara lebih maju, yaitu nilai kebaikan. 5. Sebagai moral force, mahasiswa berperan sebagai kekuatan moral, yakni mahasiswa harus mempunyai acuan dasar dalam berperilaku, seperti memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang mencerminkan adanya moral yang baik pada dirinya. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih presentasi